Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah proyek konsultansi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis situasi. Ya, jadi analisis situasi ini kita gunakan untuk bisa melakukan identifikasi permasalahan, ya, dan juga nantinya kita bisa mengajukan, ya, solusi yang akan kita tawarkan kepada mitra. Oke? Nah, setelah menyimak video ini, diharapkan nanti teman-teman bisa mempraktikkan langsung, ya, wawasan atau pengetahuan yang ada di video ini, ya, sehingga nanti teman-teman silakan berdiskusi bersama kelompoknya untuk melakukan analisis situasi sesuai dengan mitranya masing-masing. Oke? Sudah siap? Jika sudah siap, silakan kita fokus, kita niatkan kembali untuk belajar, ya. Semoga ilmu yang ada dalam video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baik, untuk bahasan kita pada pertemuan hari ini, ya, pada awalnya kita akan membahas dari sisi definisi, ya. Apa sih sebenarnya makna analisis situasi itu secara perkata maupun secara menyeluruh. Lalu setelah itu kita bahas tujuan, ya. Kalau kita nggak tahu tujuannya, kita mau apa melakukan analisis situasi, ya, mengapa kita lakukan ini, gitu. Selanjutnya bagaimana melakukan analisis situasi, ya, dan tools untuk analisis situasi itu apa. Yang berikutnya terakhir adalah contohnya, ya, sampai akhirnya nanti teman-teman bisa ada gambaran gitu, ya, terkait dengan analisis situasi ini. Oke, kita bahas mungkin dari sisi makna perkata dulu, ya. Analisis itu apa, situasi itu apa. Oke, mungkin ini adalah kedua kata yang memang teman-teman sendiri sering gunakan atau sering temui, ya, dalam kehidupan sehari-hari gitu, ya. Tapi coba kita bahas, ya. Di sini Bapak ambil kata analisis itu dari KBBI, oke? Nah, di sini analisis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa, ya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, oke? Nah, peristiwa di sini bisa karangan, perbuatan dan sebagainya, ya. Dan keadaannya adalah bisa mencari sebabnya, duduk perkaranya dan sebagainya, oke? Nah, yang kedua, masih dari KBBI, makna dari analisis sendiri adalah pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran. Ya, oke. Setelah itu kita bahas dari sisi situasi. Ya, menurut KBBI adalah situasi itu adalah bahasa lainnya adalah keadaan. Oke, jadi paham, ya, untuk maknanya dari analisis itu apa, situasi itu apa. Nah, setelah itu, setelah kita pahami perkatanya, baru kita masuk ke makna yang menyeluruh, ya. Sekarang kita bahas dari ada beberapa definisi, ya. Jadi pertama adalah proses yang digunakan untuk mengetahui peluang dan tantangan baru di dalam dan di luar mitra, ya, di mitra teman-teman semua. Lalu yang kedua, analisis situasi merupakan metode juga yang digunakan oleh manajer atau tim proyek, ya. Di sini manajer proyek atau tim proyek, ya, yang teman-teman sekarang lakukan untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal mitra mereka. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh digunakan untuk menentukan keadaan mitra saat ini, ya. Tahu kondisinya, mitranya sumber dayanya punya apa aja dan lain sebagainya. Tentunya sampai akhirnya adalah tahu peluangnya dan tantangan yang dihadapi oleh mitra. Ya, di mana nanti analisis situasi ini juga membantu dalam menentukan ruang lingkup masalah yang dimiliki oleh mitra. Nah, ini penting sekali oleh teman-teman ketahui karena teman-teman sekarang berperan jadi konsultan, ya, yang akan membantu permasalahan dari mitra, ya. Jadi istilahnya kalau konsultan itu adalah masalahnya dari mitra sekarang jadi masalah milik kita, ya. Maka kita perlu sangat peduli gitu terhadap permasalahan yang dialami oleh mitra, gitu, ya. Nah, sebenarnya analisis situasi itu dapat dimulai kapan aja sebenarnya. Tetapi biasanya analisis situasi ini dilakukan di awal waktu, ya, di sebelum dimulainya proyek gitu, sebelum dimulai pekerjaannya, ya. Nah, ini membantu teman-teman nanti jika akan merencanakan tindakan apa aja yang akan dilakukan gitu, sehingga nantinya setelah jelas langkah-langkahnya, ini kan jadinya lebih jelas, ya. Tidak akan ada waktu yang terbuang percuma. Oke, semoga bisa dipahami maknanya. Yang kedua, kita masuk ke tujuannya. Ya, tujuannya dari melakukan analisis situasi ini adalah untuk melakukan evaluasi, ya.
evaluasi dan penilaian atas kondisi yang terjadi di mitra saat ini. Oke, caranya gimana? Kita ya tentu harus kita komunikasi dengan mitra ya. Kita mengumpulkan dan menganalisis dari data gitu. Nah, datanya diperoleh dari mana nanti kita akan singgung di slide berikutnya ya. Nah, makna situasi di sini adalah konteks ya, yang mana nantinya menjadi fokus dari perencanaan program yang teman-teman rancang. Oke. Nanti kita berbicara tentang solusi, teman-teman mau berbicara tentang metode pengembangan suatu aplikasi atau apapun, itu harus dilihat dulu apakah mitranya butuh atau tidak. Kalau nggak butuh, ya kenapa? Ya, harus mengembangkan sebuah aplikasi. Kenapa? Ya, ada cara lain mungkin yang lebih baik. Ya. Lalu, yang ketiga adalah tujuan analisis situasi diperoleh dengan menganalisis. Yang pertama harus melihat dari masalah utamanya ya. Akar permasalahan yang dihadapi mitra itu apa? Itu yang jadi tantangan untuk teman-teman mengidentifikasi akar permasalahannya. Mungkin bahasan tentang identifikasi masalah akan kita singgung di pertemuan selanjutnya ya. Lalu masalah ketersediaan sumber daya, baik keuangan maupun fasilitas yang dimiliki oleh mitra. Yang ketiga adalah masalah yang terkait dengan pihak stakeholder. Oke, stakeholder itu adalah pemangku kepentingan. Oke, nah analisis situasi merupakan tahap awal ya, seperti sudah disinggung di slide sebelumnya adalah tahap awal sebelum atau menjadi bagian dari proses perencanaan. Ya, hasil analisis nantinya ini akan menjadi sangat penting untuk menemukan keterkaitan ya, keterkaitan antara masalah yang ada di mitra dengan layanan atau produk yang disediakan oleh mitra gitu. Nah, nanti di samping itu juga kita melihat keterkaitan masing-masing sumber daya ya atau resource baik dari sisi sumber daya manusianya, finansialnya atau keuangannya dan lain sebagainya. Intinya adalah digunakan agar kita bisa memaksimalkan ya layanan atau produk yang dihasilkan dari mitra itu bisa menghasilkan ya keuntungan lah ya yang optimal gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini kita mungkin bicara tentang ruang lingkup ya. Kalau kita bicara tentang analisis gitu ya, dari mulai perencanaan, aksi dan evaluasi, biasanya kan kita melakukan 3 hal ini lah ya. Kita merencanakan, kita melakukan aksinya, kita juga mengevaluasi. Nanti dari evaluasi masuk lagi sebenarnya adalah ke perencanaan ya. Ini adalah 3 hal yang umum kita lakukan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, analisis situasi ini bisa masuk ke bagian perencanaan ya, di mana nanti kita melihat karakteristiknya dari mitra ini, lihat permasalahannya, lihat pemangku kepentingannya siapa aja. Ya, kalau mitranya profit oriented berarti dia customer-nya siapa, ya pelanggannya. Kalau misalnya mitranya nggak profit oriented ya tetap ada, misalnya regulator atau misalnya atasannya atau bawahannya, ya regulator itu maksudnya pemangku pemerintah misalnya ya, gitu ya. Atau di sisi action-nya adalah bagaimana ya kita melihat aspek-aspek yang perlu kita kerjakan ya. Tentu di sini lihat ada prioritasnya ya, berdasarkan permasalahan dan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya, kita merancang sebuah goals juga ya. Di mana goals ini nanti diturunkan dengan sasaran. Di mana sasaran itu nanti kita merancang program-program dengan memperhatikan kemampuan ya dari sisi budget dan sebagainya. Nanti diperjelas lagi dengan rencana kerja, rencana anggaran biaya, dan juga mungkin teman-teman pernah membuat ya Gantt ya, udah familiar ya dengan istilah Gantt. Setelah itu ya action tadi dievaluasi, oke, dievaluasi, dimonitoring progresnya, indikatornya gimana tercapai atau tidak ya, dan seterusnya, oke. Nah, kita untuk saat ini kita fokus di sini ya, di analisis situasi. Nah, jenis-jenis analisis situasi ini bisa terdiri dari beberapa jenis sebenarnya, tergantung kebutuhan balik lagi ya. Ada analisis terkait dengan kebutuhannya ya, assessment permasalahan, gap, rentang dari kondisi ideal dengan realita, ya, dan sasaran misalnya sasaran organisasi atau instansi atau mitranya dia punya sasaran-sasaran tertentu yang ini kita analisis, apakah tercapai atau tidak. Ada juga yang analisis tentang kesehatan komunitas, spesifik kelompok misalnya tentang terkait dengan permasalahan kelompok misalnya ya, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah analisis situasi di sisi organisasinya bisa menggunakan misalnya kita SWOT ya. Nanti kita mungkin lebih concern ke sini ya, karena ini yang paling familiar di teman-teman ya. Ada juga analisis situasi tentang pemasaran ya, assessment sasaran target customer-nya jelas apa enggak gitu, dan juga analisis kompetitor, apa yang kompetitor punya dan kita nggak punya atau mitranya nggak punya maksudnya ya. Ada juga workforce ya, di mana assessment dari SDM yang tersedia, apakah setiap orang sudah
bekerja sesuai dengan bidang keahliannya atau misalnya beban kinerjanya. Mungkin di sini nanti kita akan bicara tentang matriks kompetensi gitu ya, tapi nggak juga kita bahas. Yang kita bahas mungkin di sini akan lebih kita spesifikkan adalah tentang organisasi ya, organisasional ya, terkait organisasi. Nah, selanjutnya gimana nih ya? Kita melakukan analisis situasi ini. Oke. Nah, yang kita lakukan adalah kita perlu menganalisis dari dua aspek ya. Dari pertama adalah produknya ya, atau misalnya apalah layanan yang dihasilkan dari mitra. Yang kedua, kita tentu setiap mitra itu bekerja atau memberikan pelayanan, tentu dia punya orang yang akan memakainya ya, pelanggannya atau kliennya dan lain sebagainya. Maka kita akan coba analisis dari dua aspek ini ya. Yang pertama dari analisis layanannya atau produknya, yang kedua dari kliennya atau pelanggannya ya. Yang pertama kita bahas dari sisi layanannya ya, dari sisi layanan. Nah, ini kita perlu membuat catatan tentang apa aja sih sebenarnya yang mitra kita ini hasilkan. Oke. Setelah kita identifikasikan, baru kita lakukan evaluasi atau penilaian ya, cari tahu apakah produk tersebut atau layanan tersebut memang sesuai dengan kebutuhan kliennya. Dan yang kedua, identifikasi. Kira-kira apa nih yang masih kurang, yang perlu diperbaiki, dan seterusnya. Nah, informasi tersebut bisa teman-teman dapatkan dengan misalnya dapat data-data misalnya dari ulasan online, rating Google. Ya, misalnya memang mitranya udah teridentifikasi di Google misalnya ya. Kan suka ada tuh, kayak Google My Business itu kan ada informasi ya, kalau kita cari satu tempat atau cari satu unit usaha, nanti itu ada reviewnya kan, ya, bintang berapa dan berapa sekian yang mengulas. Itu bisa jadi data ya, apakah layanan yang diberikan oleh mitra itu sudah sesuai dengan keinginan pelanggannya atau belum gitu ya. Nah, atau bisa juga kita menyediakan akses tersendiri ya, survei, wawancara, atau bahkan focus group discussion. Oke. Nah, intinya di sini juga bisa kita ini apa ya istilahnya, untuk unsur tambahan atau unsur penunjang, kita juga bisa membuat peta perjalanan ya. Jadi misalnya satu mitra itu dia membuat satu layanan. Nah, kita juga bisa berskenario atau berpura-pura menjadi pelanggannya dengan kita melihat alur layanan yang disediakan oleh mitra ya. Itu disebut sebagai peta perjalanan pelanggan ya. Atau peta perjalanan pengalaman pelanggan lah misalnya ya. Ini nanti bisa membantu kita untuk menilai lebih baik, karena kita jadi tahu step by step yang dilakukan oleh pelanggan terhadap layanan yang disediakan oleh mitra. Oke. Kurang lebih itu dulu ya, bentar ya, nanti kita mungkin singgung lagi. Yang kedua kita akan bahas dari sisi pelanggannya ya. Tadi setelah itu sebelumnya adalah produknya, sekarang kita akan bahas di pelanggannya. Di pelanggannya adalah kita mulai nentukan dulu targetnya, mitra kita itu siapa ya, pelanggannya atau kliennya gitu ya. Kalau yang profit oriented misalnya memang usaha, misalnya UMKM, itu kan memang ya siapa target jualannya gitu. Produk ini tuh bagusnya memang dihasilkan oleh siapa gitu. Jangan-jangan mitranya misalnya sayur mayur gitu ya. Target utamanya biasanya kan ibu-ibu ya gitu. Tapi ternyata dia mencanangkannya untuk bapak-bapak gitu misalnya. Kan agak kurang sesuai gitu ya. Nah, ini maka kita bantu gitu ya. Kita identifikasi kira-kira ini cocoknya pelanggannya siapa gitu. Dan setelah tahu siapa orangnya, tentu kita akan mengidentifikasi kebutuhannya itu dari tiap target itu apa aja. Oke, dari kebutuhan misalnya ya butuh misalnya produknya seperti ini gitu ya, yang standar gitu. Nah, tuntutannya bisa jadi tuntutannya di luar produk itu, misalnya ya, ya dia inginnya dilayani dengan ramah gitu. Ya walaupun memang dia dapat gitu produknya, tapi kalau dilayaninya dengan jutek kan juga nggak enak juga ya perasaannya gitu. Nah, itu tuntutan di sini banyak lah ya. Ini kita dapatkan juga dari mana ya? Misalnya kita dapat dari Google Trends ya, kita cari kira-kira keyword apa yang sekarang populer gitu ya. Itu juga bisa membantu identifikasi kita. Lalu survei pelanggan juga, atau pengumpulan data untuk mengetahui klien Anda yang lainnya ya. Jadi intinya ya data bisa dari mana yang udah disediakan atau memang dari ya kita buat sendiri gitu ya. Kenapa kita perlu tahu gitu ya? Karena memang pelanggan atau klien itu adalah ya titik pusat atau titik fokus lah dari
ya layanan atau produk yang disediakan oleh mitra gitu. Karena tanpa ada klien atau pelanggan itu ya kehadiran mitranya bisa jadi terancam kalau memang klien atau pelanggannya tidak ada ya. Ya balik lagi eh, peta perjalanan pelanggan itu tadi jadinya sangat membantu ya untuk kita mengetahui atau mengevaluasi layanan dan juga mengevaluasi klien dari mitra yang kita bantu ini. Oke? Ya. Oke, selanjutnya adalah mungkin teman-teman tadi sudah mulai bisa menerka ya. Kita menganalisis situasi menggunakan tools apa gitu ya. Dari awal kita sudah bahas tentang kekuatannya, tentang kelemahannya, tentang peluangnya dan tentang ancamannya. Maka ini tools yang ampuh sebenarnya. Kalau teman dan mudah juga dan mungkin udah sering ya teman-teman lakukan gitu ya. Silakan gunakan tools SWOT ya. Strength, Weakness, Opportunities, and Threat ya. Dari sini kita akan mendapatkan ya SWOT ini kita jadi alat bantu kita ya, jadi jadi panduan kita untuk bekerja dalam melakukan menganalisis yang mana kita dapat menganalisis dari lingkungan internal maksudnya internal itu adalah dari kondisi mitranya ya, yang ada di mitra itu ada apa aja ya terkait SDM, resource dan lain sebagainya. Eksternal tuh misalnya bisa jadi ya tadi regulator gitu ya, kalau memang mitranya kaitannya misalnya contoh mitranya adalah SPBU gitu ya. Nah, regulatornya kan berarti ada banyak ya, ada misalnya SKK Migas gitu. Ada apa lagi? Ya mungkin eksternalnya juga Pertaminanya ya, atau pelanggannya, atau mungkin pelanggannya ada yang eceran, ada yang juga sesama agen gitu ya. Ada agennya dan seterusnya. Itu eksternal. Atau kompetitor gitu ya, kompetitor juga di luar SPBU kan banyak gitu ya. Kira-kira kenapa yang SPBU itu ramai, yang saya apa yang di mitra kok sepi gitu misalnya. Nah, ini yang bisa kita analisis ya. Nah, terus juga dengan menggunakan SWOT ini rekan-rekan bisa mengetahui ya kekuatan atau kelemahannya yang ada di mitra ya, dan juga peluang dan ancaman yang berpotensi ada di mitra itu ya. Kayaknya kalau misalnya kita analisis, strength dan weakness itu adalah dari sisi internal ya, dari sisi internal mitra. Sedangkan peluang dan ancaman ini bisa kita lihat dari eksternalnya dari mitra kita ya. Oke. Nah, berikutnya kita bahas di contohnya ya, di analisis situasi. Kita bisa membuat semacam infografis ya, alat untuk memudahkan dalam pemaparan ya. Kita itu teman-teman mungkin udah ditugaskan sebelumnya adalah mengetahui tentang profilnya ya, tentang tentang mitranya ya, profile company-nya atau mitra teman-teman itu bergerak di bidang apa gitu ya. Nah, profile company itu jadi bahan penting gitu untuk kita melakukan analisis situasi, khususnya dikaitkan dengan analisis internal ya. Kira-kira dari situ bisa kita analisis ya, kekuatannya atau keunggulannya apa, kelemahannya itu apa gitu. Kita tulis aja gitu ya. Nah, baru kita lihat juga identifikasi ya dari profile company tadi, tentang profile mitra kita itu adalah sumber daya yang dia miliki, misalnya karyawan butuh berapa, punya berapa, misalnya apakah sumber-sumber daya lagi, apa lokasinya ada di beberapa tempat ya, atau juga layanannya atau produk yang dihasilkan ada berapa ya, kurang lebih seperti itulah, yang mungkin setiap mitra punya karakteristiknya masing-masing. Nah, itu butuh kecerdasan dari rekan-rekan untuk mengidentifikasi ya dari sisi internal mitranya di sini. Selanjutnya yang kedua adalah kita melihat dari sisi eksternalnya ya, kita melihat analisis kira-kira apa nih yang mempengaruhi mitra tapi dari sisi luar, dari sisi di luar mitra kita ya. Nah, dari situ butuh gambaran besar dari teman-teman untuk melihat ya peluang apa aja yang bisa dihasilkan oleh apa istilahnya, peluang apa yang bisa dicoba di masa depan yang akan kemungkinan mendatangkan potensi keuntungan untuk mitra di masa yang akan datang, ataupun ancaman ini berarti berpotensi kita melihat adalah risiko-risiko yang berpotensi di masa depan itu mendatangkan kerugian untuk mitra itu. Nah, ini adalah teman-teman sebagai konsultan justru di sini
perannya sangat besar untuk mengidentifikasi hal ini ya. Karena mungkin mitra itu udah terlalu sibuk dengan kegiatan operasional sehingga dia nggak punya waktu untuk menganalisis. Ya, mungkin yang dalam ada dirinya sendiri itu bisa lah dia lakukan karena dengan analisis situasi dengan kondisi internal tuh dia yang dengan operasional sehari-hari mudah lah untuk dilakukan. Tapi untuk yang melihat keluar ada apa sih di luar gitu, nah itu butuh kacamata-kacamata baru gitu yang dari sisi yang mereka tidak disibukkan dengan kegiatan operasional. Nah ini adalah fungsi penting dari teman-teman sebagai konsultan ya. Nah di sini bisa teman-teman analisis ya bisa jadi kompetitornya, regulatornya ya, regulasinya atau dari sisi regulasi teman-teman bisa mengumpulkan juga produk ini ya dasar hukumnya misalnya atau juga eh, market size-nya ya. Tadi apakah dia hanya untuk kelompok usia tertentu atau kelompok ekonomi tertentu ya atau kelompok gender tertentu ya misalnya hanya produknya hanya untuk laki-laki hanya untuk perempuan gitu itu kan juga market size ya dan stok lainnya ya. Nah mungkin penyajiannya bisa jadi nanti di seperti ini juga ya tentang sisi perusahaannya atau mitranya terus customernya lalu kompetitornya ya terus kolaboratornya ya yang berkolaborasi dengan mitra kita lingkungannya seperti apa ini diidentifikasi boleh ya. Oke, dari sisi ini mah sunnah ya tapi yang wajibnya ini kan jenis-jenis analisis situasi ya ada macro environment market analysis consumer analysis yang ini nggak terlalu lah yang penting tuh ini lah SWOT teman-teman lakukan SWOT ya tentang internal weakness internal strength external opportunities external threat ya oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Kurang lebihnya pembahasan analisis situasi kita cukupkan ya. Jadi teman-teman sudah kita sama-sama pahami tadi terkait dengan makna ya. Dari sisi makna analisis situasi itu apa sih sebenarnya? Lalu tujuannya kenapa kita melakukan ini hingga kita juga gimana sih caranya melakukan analisis situasi itu gitu ya. Kita tahu secara makna tapi gimana caranya melakukannya gitu. Nah, tadi juga ada beberapa best practice yang bisa teman-teman ikuti atau tiru ya dalam melakukan analisis situasi ini. Oke, sisanya sekarang silakan teman-teman berdiskusi dengan sesama kelompoknya untuk menganalisis situasi yang ada di mitranya masing-masing. Oke, mungkin videonya kita cukupkan sampai sini aja. Terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.